Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Arlina Pelia dalam mata kuliah Mekanika Tanah 1 dengan topik pemadatan tanah. Untuk topik pemadatan tanah ini memiliki sub-sub pembahasan yakni pengertian pemadatan tanah, maksud tujuan dari pemadatan tanah, tanah yang dipadatkan, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pemadatan dan alat-alat apa saja yang digunakan di lapangan. Untuk tujuan pembelajaran pemadatan tanah ini adalah mahasiswa mampu memahami fungsi dari pekerjaan pemadatan tanah sehingga dapat menentukan parameter pemadatan di laboratorium dan merencanakan metode pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan di lapangan. Untuk latar belakang dari pemadatan tanah sendiri, pada pembangunan konstruksi sipil, tanah memiliki peranan yang sangat penting. Dalam hal ini, tanah berfungsi sebagai penahan beban akibat konstruksi di atas tanah yang harusnya bisa memikul seluruh beban bangunan dan beban lainnya yang turut diperhitungkan. Kemudian dapat meneruskan ke dalam tanah sampai ke kedalaman tertentu. Sehingga kuat atau tidaknya bangunan konstruksi itu juga dipengaruhi setelah adanya pemadatan tanah tersebut. Pengertian dari pemadatan tanah itu sendiri menurut Mandang dan Nishimura tahun 1991 bahwa pemadatan adalah penyusunan partikel-partikel pemadatan di dalam tanah karena adanya gaya tekan pada permukaan tanah sehingga ruang pori tanah menjadi lebih sempit. Kondisi tanah atau tingkat kepadatan tanah dapat ditentukan dengan parameter-parameter tertentu seperti void ratio, porositas, bulk density, dan aerasi tanah. Maksud dari pemadatan tanah ini sendiri adalah pertama, mempertinggi kuat geser tanah. Yang kedua, mengurangi sifat mudah mampat atau kompresibilitas. Yang ketiga, mengurangi permeabilitas tanah. Yang keempat, mengurangi perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air dan lainnya. Pemadatan ini dapat tercapai jika pemilihan tanah itu merupakan bahan timbunan dan cara pemadatan, serta pemilihan mesin pemadat dan jumlah lintasan yang sesuai. Nah, dari pengertian tersebut, dengan bertambahnya berat volume kering oleh beban dinamis hingga butir-butir dari tanah itu akan lebih merapat dan mengurangi rongga udara. Nah, usaha secara mekanik agar butir-butir tanah dapat merapat, volume tanah juga memiliki efek, yaitu akan berkurang. Sehingga volume pori yang berkurang itu, volume butir itu tidak akan berubah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggilas atau menumpuk. Nah, untuk pemadatan tanah, kepadatan tanah itu yang tinggi bukanlah tujuan utama pemadatan. Kepadatan tanah yang tinggi hanya penting jika menghasilkan perbaikan perilaku tanah sehubungan dengan engineering performance. Tingkat kepadatan tanah itu diukur dari nilai berat volume keringnya. Berat volume kering tidak berubah oleh adanya kenaikan kadar air. Dengan demikian, tanah yang telah selesai dipadatkan di lapangan dan kemudian berubah kadar airnya, misalkan oleh hujan, maka berat volume kering tetap tidak berubah. Oke. Sepanjang volume total tanah itu tetap. Nah, berikut pemadatan untuk timbunan tinggi, di mana pemadatan dilakukan secara shear strength triaxial test. Kemudian data-data yang diperoleh itu adalah nilai C dan theta desainnya. Pemadatan tanah biasanya digunakan pada pembuatan bendung, jalan raya, lapangan terbang, dasar pondasi, dan sebagainya. Itu sebagai aplikasi dari pemadatan tanah. Kemudian pemilihan bahan timbunan itu harus sesuai. Ya, itu salah satu faktor dari pemadatan tanah itu sendiri. Kemudian cara pemadatannya itu seperti apa, kemudian pemilihan dan jumlah lintasan. Tanah yang dipadatkan itu ada 3, tanah granuler, tanah lanau, tanah lempung. Untuk tanah granuler, itu merupakan dipandang paling mudah penanganannya. Untuk pekerjaan lapangan, material ini dapat memberikan kuat geser yang tinggi dengan sedikit perubahan volume sesudah dipadatkan.
Sedangkan untuk tanah lanau yang dipadatkan pada umumnya akan lebih stabil dan mampu memberikan kuat geser yang cukup dan sedikit kecenderungan perubahan volume, tetapi sangat sulit dipadatkan dalam keadaan basah, misalkan oleh hujan. Kemudian untuk tanah lempung sendiri, jika dipadatkan dengan benar, akan memberikan kuat geser yang tinggi. Lempung padat mempunyai permeabilitas yang rendah dan tanah ini tidak dapat dipadatkan dengan baik pada waktu yang sangat basah atau jenuh. Nah, jadi untuk beberapa poin tanah granular ini adalah pertama, paling mudah penanganannya untuk pekerjaan lapangan. Bisa diingat. Kemudian yang kedua, kuat gesernya tinggi, perubahan volume sedikit setelah dipadatkan, dan permeabilitasnya tinggi. Sedangkan untuk tanah lanau, untuk per poinnya, pertama umumnya lebih stabil, kemudian kuat geser cukup tinggi, sedikit perubahan volume, dan sangat sulit dipadatkan bila basah karena permeabilitasnya itu lebih rendah. Sedangkan untuk tanah lempung, 4 poinnya adalah lempung sangat padat, permeabilitasnya rendah, tanah tidak dapat dipadatkan dengan baik, sehingga pada waktu yang sangat jenuh atau sangat basah. Kemudian air sulit mengalir keluar dari rongga di tanah lempung itu sendiri. Kemudian butiran sulit merapat satu sama lain. Dari hal tersebut, pemadatan dapat kita simpulkan bahwa peristiwa bertambahnya berat volume kering oleh beban dinamis. Nah, lebih spesifik lagi dari pemadatan tanah itu adalah konsolidasi. Nah, konsolidasi itu merupakan pengurangan volume pori yang berakibat bertambahnya volume berat dan volume kering akibat beban statis yang bekerja dengan periode tertentu. Nah, jadi bisa dibayangkan ada dua pembahasan yang berbeda untuk konsolidasi maupun pemadatan. Berikut ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan. Yang pertama, pengaruh macam-macam tanah. Yang kedua adalah pengaruh usaha pemadatan. Untuk pengaruh macam-macam tanah, itu ada sub lagi. Yang pertama adalah distribusi ukuran butir, kemudian bentuk butiran, berat jenis, dan macam mineral lempung. Nah, dari keempat pengaruh macam tanah ini berpengaruh pada berat volume tanah maksimum dan kadar air optimum tanah. Untuk pengaruh usaha pemadatan, dapat dilakukan dengan rumus energi pemadatan per satuan volume, di mana pemadatan sama dengan jumlah pukulan per lapis dikalikan jumlah lapisan dikalikan berat pemukul dikalikan dengan tinggi jatuh pemukul dibagi dengan volume mole. Baik, spesifikasi pemadatan tanah di lapangan. Tujuan dari pemadatan tanah pasti memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya seperti apa. Nah, sifat teknik timbunan sangat diperhatikan tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya saja, tetapi spesifikasi hasil akhir dari pemadatan. Kemudian spesifikasi untuk cara pemadatannya itu seperti apa. Spesifikasi hasil akhir pemadatan. Kepadatan relatif atau persen kepadatan tertentu dispesifikasikan, yakni nilai banding dari berat volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium, menurut percobaan standar. Untuk spesifikasi cara pemadatan, macam dan berat mesin pemadat, serta jumlah dan ketebalan tiap lapisan ditentukan, hal ini banyak dipakai untuk proyek pekerjaan tanah yang besar, seperti bendungan tanah. Berikut beberapa alat pemadat. Ada sheep foot tire roller, tandem roller, stamper, tamping foot roller, grade roller, vibratory plate, maupun baby roller. Penjelasan yang pertama, tamping foot roller itu mirip seperti steep foot roller dengan luas cakupan pemadatan lebih tinggi, yaitu sebesar 40% dan tekanan kontak itu 1400 kurang lebih sampai dengan 8000 kPa. Kemudian tamping roller baik digunakan untuk jenis tanah lempung berpasir dengan kedalaman efektif pemadatan sekitar 15-25 cm. Kemudian ada grid roller, merupakan alat pemadat modifikasi dari tamping roller dengan roda dari drum baja yang dilapisi anyaman batangan baja. Luas cakupan pemadatan itu adalah 50%. Cocok untuk digunakan material granular seperti pasir, gravel, atau tanah berbatu. Yang ketiga ada vibratory plate, yaitu alat pemadat berupa pelat, dikenal umum sebagai stamper.
Digunakan pada area yang sempit dan area yang memiliki resiko tinggi jika digunakan alat pemadat besar seperti smooth well roller dan sebagainya. Yang keempat ada baby roller, yaitu alat pemadat smooth well roller yang berukuran kecil dan kemampuannya itu 10 sampai kurang lebih 30 kA. Pemadatan tanah di lapangan yang umumnya digunakan yang pertama smooth well roller, pneumatic rubber tired roller, slip-stop roller, maupun vibratory roller. Nah, untuk smooth well roller itu biasanya contact pressure-nya itu 310 sampai 380 kN per meter persegi. Alat ini tidak cocok digunakan pada lapisan yang tebal. Kemudian kalau untuk pneumatic rubber roller itu digunakan pada pemadatan tanah pasir maupun lempung. Pemadatan ini dilakukan dengan kombinasi tekanan dan pemijatan. Alat ini dapat memberikan 70 hingga 80% coverage dengan contact pressure sebesar 585 sampai dengan 690 kN per meter persegi. Untuk step foot roller, untuk contact pressure-nya itu sebesar 1380 hingga 6900 kN per meter persegi. Sedangkan untuk vibrator roller merupakan alat yang paling efektif pada pemadatan tanah pasir. Prosedur pemadatan dalam pemadatan tanah dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti karakteristik mesin pemadat, yaitu berat, ukuran, rentang frekuensi. Yang kedua adalah karakteristik tanah, yaitu kepadatan awal, ukuran butiran tanah, bentuk, dan kadar air. Untuk yang ketiga, itu adalah prosedur pelaksanaan, seperti jumlah lintasan mesin, kemudian tebal lapisan yang dipadatkan maupun frekuensi operasi vibrator serta kecepatan lintasan. Untuk kontrol kepadatan di lapangan, itu ada dua cara, yaitu pemindahan tanah secara langsung, di mana cara dengan pemindahan tanah tersebut adalah digali lubang pada permukaan tanah timbunan yang dipadatkan, kemudian ditentukan kadar airnya, dan yang ketiga diukur volume dari tanah yang digali. Cara yang biasa dipakai untuk metode ini adalah kerucut pasir atau sand cone dan balok karet atau rubber band. Dalam kerucut pasir, pasir kering yang telah diketahui berat volumenya dituangkan keluar tanah lewat kerucut pengukuran ke dalam lubang di permukaan tanah. Volume lubang dapat ditentukan dari berat pasir di dalam lubang dan berat volume keringnya dengan cara balon karet. Volume itu ditentukan secara langsung dari pengembangan balon yang mengisi lubang galian. Kemudian secara vibroflotation dipakai untuk pemadatan tanah-tanah yang granuler atau pasir, yang tebal dan lebih longgar. Prosesnya, pertama vibrating unit ini diturunkan dengan bantuan semprotan air di bagian bawahnya. Yang kedua, akibat berat sendiri, FreeBow-Float ini ditambahkan dengan semprotan air yang menyebabkan kondisi pembuburan tanah, maka akan tercipta lubang yang dapat dimasukkan FreeBow-Float. Yang ketiga, tanah granuler dimasukkan dari atas lubang ke permukaan tanah, sehingga air dari pintu penyemprot di bawah itu dipindahkan ke bagian penyemprotan atas FreeBow-Float. Sehingga air ini dapat mendorong tanah urukan pasir tersebut ke bawah lubang. Nah, prosesnya FreeBow-Float perlahan-lahan itu ditarik bertahap ke atas pada tiap 30 cm dan dilakukan penggetaran selama lebih kurang 30 sampai 60 detik. Pada tiap penarikan sambil dimasukkan tanah uruk pasir tersebut. Nah, proses ini memadatkan tanah sehingga kolom-kolom pada tingkat kepadatan itu adalah mencapai apa yang diinginkan. Nah, cara yang kedua adalah pemadatan secara dinamik. Nah, merupakan suatu cara pemadatan dengan menjatuhkan beban berat secara berulang-ulang di permukaan tanah. Berat beban itu dari 8 sampai 35 ton. Wow. Nah, tingkat kepadatan yang dapat dicapai bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, berat beban atau pemukulnya. Kemudian tinggi jatuh bebannya. Dan yang ketiga, jarak titik-titik jatuhnya pemberat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next chapter.